Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini renungannya saya beri judul Sebab Akibat. Dalam kehidupan dunia ini kita hidup tidak lepas dari sebab akibat. Semua yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini ada sebab dan akibatnya, sehingga apapun itu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa hasil dari yang kita lakukan sekarang, yang kita dapat sekarang adalah akibat dari yang dulu kita pernah lakukan. Ada ayat yang saya kutip dalam renungan pagi-pagi hari ini adalah 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ayat yang ke-25, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Dari dua ayat ini kita melihat bahwa Tuhan selalu meminta kita untuk yang pertama pasti adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan agar apa? Agar hidup kita akhirnya diberkati. Agar hidup kita akhirnya sejalan dengan apa yang menjadi rencana dan kemauan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Tetapi banyak kali orang justru kata-kata atau takut akan Tuhan ini menjadi satu hal yang klise, yang seolah-olah tidak nyata, yang mengakibatkan dia hidup seenak-enaknya tanpa peduli dengan apa yang Tuhan peringatkan kepada kita semua. Dan hal inilah yang cenderung banyak kali orang percaya terutama merasa bahwa loh, kok hidup saya seperti ini ya? Kok hidup saya sepertinya masalah-masalah terus ya? Kok hidup saya tidak atau kurang diberkati? Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dunia ini penuh dengan sebab dan akibat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini akan berakibat pada saat yang akan datang. Impact-nya kembali kepada diri kita sendiri. Dengan kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti sesuai dengan janjinya, Dia akan tetap melindungi kita. Tetapi ada hal-hal lain yang di sini, yang di ayat yang ke-24, setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Inilah salah satu kunci di mana kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya kita takut, tapi kita setia. Setia itu berbicara continuously, konsisten, terus menerus, yang terus dilakukan tanpa berhenti. Dan bukan hanya sekedar setia melakukannya, tetapi dengan segenap hatimu. Kalau dengan kata-kata iya saya takut, tetapi tingkah laku kita tidak berubah, atau seperti anak-anak kita yang selalu melanggar atau mengabaikan ajaran atau didikan dari orang tua
Dan terus orang tua akan terus mengingat. Tetapi anak-anak seringkali tetap melanggar. Tuhan Allah kita tetap akan mengasihi kita, tetapi ada batasan tertentu seperti kita baca di ayat yang ke-25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Ini menjadi satu hal sebenarnya yang seringkali orang tidak melihat, bahwa dengan kita tidak takut akan Tuhan, dengan kita tidak melakukannya dengan setia, sebenarnya ada satu ancaman, satu akibat yang pada akhirnya akan kita dapatkan, di mana akibatnya itu bukan sembarangan, tetapi jangan jelas di sini, kamu akan dilenyapkan. Secara lahiriah mungkin semua kalimat-kalimat firman Tuhan seolah-olah seperti klise, tapi pada saatnya dan pada akhirnya semua akan nyata dan apa adanya. Dan karena kenapa? Karena firman Tuhan nggak pernah berbohong. Firman Tuhan nggak pernah hanya sekedar kalimat, hanya sekedar tulisan, tapi itu nyata dan hidup. Jadi pada pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua, saudara dan saya sendiri, untuk mari, bukan sekedar hanya lip sync service, tapi mari kita takut akan Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita, dan lakukan itu dengan terus setia, secara setia, terus menerus sampai kesudahan kita sendiri. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan yang pimpin kami semua, dan biar Tuhan kami boleh punya roh takut akan Engkau, sehingga kami mampu Tuhan mengikuti setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.